Halo Sobat Cataya, kalian pernah dengar nggak kain karao? Kain karao adalah kain tradisional warga Gorontalo yang kini semakin berkembang dan banyak diminati oleh hampir semua kalangan. Karao sendiri berasal dari bahasa Gorontalo yang berarti sulaman dengan tangan. Kerajinan tangan khas daerah ini sudah mulai ditekuni oleh masyarakat Gorontalo sejak tahun 1600-an. Menyulam karao kini menjadi hal yang menarik dan bisa menghasilkan pendapatan yang cukup besar dari hasil pemasarannya. Akan tetapi, menyulam karao bukanlah hal yang mudah. Pengrajin harus menentukan terlebih dahulu motif yang akan mereka gunakan untuk menyulam. Terkadang motif sulaman bisa direkomendasikan oleh pemesan. Kain diukur sesuai dengan luas kain yang akan disulam dengan benang berwarna-warni. Proses pengirisan dan mencabut serat kain adalah bagian yang paling susah. Pengrajin harus telaten dalam melakukannya. Jika tidak, maka kain pun akan rusak dan pengrajin harus menggantinya dengan kain yang baru. Setelah proses pengirisan, kain tersebut mulai disulam dengan benang sesuai motif yang sudah ditentukan. Benang warna-warni harus disulam berulang kali agar motifnya nampak sempurna. Proses penyulaman pun memakan waktu yang tidak sedikit, tergantung luas dari motif. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014, tanggal 23 Januari ditetapkan sebagai Hari Karao. Berbagai upaya pelestarian karao pun dilakukan. Setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menggunakan kain karao setiap hari Kamis saat beraktivitas kerja. Alhamdulillah dengan adanya instruksi Pak Gubernur untuk memakai seragam karao di Gorontalo, alhamdulillah permintaan karao saya meningkat. Kalau tahun lalu itu saya baru dapat 250 lembar seragam karao, tahun ini saya ada sekarang sekitar 800 lembar yang sementara diproduksi. Itu di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2013, Gorontalo mendapatkan rekor muri untuk kategori penggunaan kain karao terbanyak. Tidak hanya itu, pada tahun 2016, Gorontalo kembali memecahkan rekor muri untuk kategori penyulam karao terbanyak secara serentak. Oleh karena itu, di Gorontalo sudah ada festival karao, di mana banyak pameran yang menampilkan kerajinan karao dalam berbagai bentuk dan inovasi-inovasi terbaru. Bahkan pada tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan karao sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Minat masyarakat untuk menggunakan kain karao semakin meningkat. Tamu dari luar daerah pun diperkenalkan kain karao saat berkunjung ke Gorontalo. Karena keindahan motif kain karao yang bervariasi, maka harga jualnya pun terbilang cukup tinggi dan mampu meningkatkan perekonomian para pengrajin karao di Gorontalo. Peminat karao bukan hanya masyarakat Gorontalo atau Indonesia saja. Kini kerajinan asal negeri Serambi Madinah ini mulai diekspor sampai ke luar negeri. Kain karao juga mulai diperkenalkan melalui ajang Fashion Week yang hampir setiap tahun diadakan di Jakarta. Seorang desainer yang bernama Agus Lahinta telah membuat kain karao menjadi fashionable dan mampu bersaing pada ajang fashion nasional, bahkan internasional.
Selain kain karau, ada juga salah satu kerajinan karau yang unik, kue karau. Kue yang dibuat dengan motif menyerupai kain karau ini merupakan kue tradisional Gorontalo yang biasa dibuat menjelang Lebaran. Bentuknya mirip dengan cookies atau kue kering. Banyak yang bilang ke Gorontalo tidak akan lengkap kalau tidak membawa oleh-oleh kue karau khas Gorontalo. Masih penasaran dengan karau? Yuk ke Gorontalo! Halo Sobat Cataya, kalian pernah dengar nggak